Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap kita yang hadir pada pagi hari ini siap menyembah Tuhan. Amin. Siap menghampiri tahta kudus Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Dia. Kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mungkin di sepanjang satu minggu ini ada begitu banyak aktivitas kita sehingga itu menyita waktu pribadi kita dengan Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya memberikan kesempatan bagi setiap Bapak Ibu untuk bisa bersaat teduh di hadapan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa buat kasih setiamu, buat cinta kasih-Mu yang telah kami terima di sepanjang minggu ini Tuhan. Sampai detik ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu begitu berlimpah-limpah di dalam hidup kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, Kau boleh mengizinkan kami untuk kami bisa masuk rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Ampuni kami sekiranya Kau menemukan ada sesuatu yang tidak berkenan. Kau kuduskan kami Tuhan, layankan setiap kami, sehingga setiap pujian dan penyembahan kami yang kami bawa pada pagi hari ini semuanya berkenan Tuhan dan Kau disukakan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bawa kami lebih dalam lagi untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Biarkan setiap kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Yesus. Jiwa kami merindukan Engkau, tapi kami haus kepadamu Tuhan. Puaskan setiap kami pada pagi ini Yesus. Hati yang haus akan Kau puaskan Tuhan. Hati yang hancur akan Kau pulihkan pada pagi ini Yesus. Kami yang hilang pengharapan akan Kau berikan kami kekuatan baru Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tempat ini Yesus, dan Kau siap melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Tidak ada satupun di antara kami yang Kau lewatkan Tuhan. Semua kami akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya sinar kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau
meninggikan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita akan pujikan firman penuh dengan kuasa. Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu
berkuasa selamanya. Amin. Saya percaya setiap kita di tempat ini tidak ada satupun yang meragukan kuasa Tuhan. Haleluya. Cuma saya persilakan untuk bisa duduk kembali. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Kita mau merendahkan hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Saya yakin setiap kita pada pagi hari ini semuanya siap diubahkan oleh firman Tuhan. Amin. Biarlah kiranya Tuhan membentuk setiap hati kita seperti tanah liat, yang dimana Tuhan memiliki hak penuh untuk membentuk setiap hidup kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Haleluya. Kekuatan jiwa kami Tuhan, ketenangan batin kami hanya kami dapatkan di dalam Engkau Yesus.
kita pagi hari ini. Hidup kita seperti bejana. Bejana yang siap untuk diisi oleh Tuhan. Bejana yang kita miliki atau hidup kita ini jangan dipenuhi, diisi dengan perkara-perkara yang ada di dalam hidup ini. Izinkan hidup kita atau bejana hidup kita ini diserahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan akan mengisi seluruh hidup kita dengan berkat-berkat rohaninya. Dan kita akan memahami makna kehidupan kita sampai hari ini. Hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Hidup yang selalu menyenangkan Tuhan. Hidup yang selalu membawa pujian bagi nama Yesus ditinggikan. Inilah kehidupan yang Tuhan kehendaki atas kita orang-orang beriman. Pagi hari ini ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, buka hati kita. Saya percaya Bapak Ibu memiliki banyak persoalan, banyak pergumulan, adanya kerinduan-kerinduan, harapan-harapan yang ada. Namun izinkan pagi hari ini buka hidup kita. Izinkan Tuhan Yesus boleh masuk di dalam hidup kita. Tuhan Yesus boleh memenuhi, berkuasa atas kita, memimpin hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Buka hati Bapak Ibu. Haleluya. Buka hati. Dia sangat menyenangi ketika melihat umatnya benar-benar mempersembahkan hidupnya, hati yang hancur di hadapannya. Haleluya. Hallelujah.
Yesus Kristus yang telah mengurapi kami dan memberkati kami. Pagi hari ini kami mau belajar Tuhan mempersembahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kuasa yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan anugerah. Jika sebentar kami akan belajar firman, kiranya Tuhan boleh berkenan memberkati kami. Berkati kami Tuhan dengan pengurapan Roh Kudus, sehingga setiap pesan-pesan firman Tuhan yang kami terima pagi hari ini, kami boleh diberikan kekuatan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Bisa berikan salam dulu kanan kiri dan belakangnya. Hari ini kamu luar biasa sekali ya. Oh haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Semuanya sehat Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan untuk anak-anak sekolah minggu mungkin bisa ke ruang samping ya, supaya juga bisa mendapatkan pengajaran firman Tuhan. Sejak kecil ya kita perlu mengajarkan ya, menanamkan sebuah kebenaran kepada anak-anak kita supaya mereka boleh bertumbuh berkembang di dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya melanjutkan apa yang minggu lalu sudah saya sampaikan, yaitu tentang aletheia atau kebenaran di dalam Yesus Kristus. Nah, saya tambahkan ada poin besar di sini, yaitu identitas baru di dalam aletheia atau identitas baru yang kita miliki berdasarkan kebenaran Kristus. Minggu lalu Bapak Ibu, saya sedikit yang menjelaskan tentang aletheia atau kebenaran di dalam Yesus Kristus, dan hari Rabu kemarin kita juga bahas kembali. Jadi jemaat yang mungkin belum bisa menangkap apa yang saya sampaikan minggu lalu, hari Rabu kita kupas, dan puji Tuhan jemaat akhirnya bisa mengerti. Saya berdoa Bapak Ibu, kiranya kebenaran di dalam Yesus Kristus ini menjadi sebuah fondasi, dasar kehidupan kita, yaitu tentang kebenaran, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya kebenaran, sumber dari segala sumber kebenaran hidup. Jadi tentang perjalanan hidup kita Bapak Ibu, selama kita ada di dunia ini, mari kita mencari kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus saja. Kebenaran di dalam Yesus Kristus tidak akan pernah tergoyahkan dari dulu, sekarang, sampai kedatangan kedua kali. Amin. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita akan berusaha untuk tinggal di dalam aletheia atau kebenaran Kristus Yesus. Bapak Ibu, mungkin dengan keadaan sekarang ini yang kita bisa melihat bagaimana kebenaran sejati, kebenaran daripada Kristus ini mulai dinegosiasi, ya, mencari pembenaran, mencari pembelaan, dan itu menjadi sebuah dasar. Akhirnya di mana Allah sudah memberikan sebuah tolak ukur, pondasi kebenaran mulai digeser Bapak Ibu. Nah, saya akan memberikan 3 contoh yang Rabu lalu sudah saya sampaikan ya, salah satu contohnya, tapi izinkan pagi hari ini kita akan mengulang kembali. Ada 3 contoh Bapak Ibu, di mana sebuah kebenaran firman Allah sudah menetapkan kebenaran untuk manusia, secara khusus orang-orang percaya hidup, itu mulai dinegosiasi karena keadaan lah, atau karena alasan dan sebagainya. Contoh yang pertama Bapak Ibu, yang mulai digoyahkan tentang kebenaran ini, soal mencuri. Beberapa orang, termasuk ada anak Tuhan, yang menganggap bahwa mencuri itu bisa diterima karena dari kondisinya Pak. Ya, bahkan ada sebuah kejadian divideokan Bapak Ibu, ada seorang ibu dia mencuri sebuah susu, ya. Dan ketika ditangkap, dinegosiasi, dinego Bapak, diinterogasi, itu mengatakan apa? Ya, minta maaf, suami tidak kerja, tidak ada uang, sementara anak saya perlu susu.
Dan akhirnya karena pihak dari pemilik toko itu kasihan diizinkan Bapak Ibu, dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Beberapa kali ada kasus ya karena kondisi, jadi seakan-akan dia mencuri, ya bolehlah lihatlah kondisinya, lihat kondisinya lah. Kan kondisinya seorang itu beda-beda. Mungkin kamu bisa mempertahankan jangan mencuri, ya karena kamu masih dalam kondisi baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan kondisi yang tidak baik? Karena terpaksa. Tetapi kembali lagi Bapak Ibu, kebenarannya di dalam firman Tuhan adalah bahwa mencuri itu sebuah pelanggaran. Ya, firman Tuhan berkata dalam Keluaran 20 ayat 15, apa? Jangan mencuri. Ini kebenaran yang ada. Tetapi ini berusaha dinegosiasi dengan kondisi sekarang ini. Nah, biar kiranya kita belajar tentang kebenaran Kristus atau aletheia ini, kita tetap berdiri apapun keadaannya, sesulit apapun, aku tidak mau mencuri. Ada amin. Firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan Bapak Ibu supaya tidak tergoyahkan, sementara di luar sana kebenaran Allah ini sedang dinego. Ya, lihat kondisinya dong Pak Pendeta. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan itu berkata jangan mencuri. Kita akan berusaha untuk benar-benar hidup membersihkan pakaian kehidupan manusia kita. Jangan sampai kita menyentuh hal-hal yang itu memang dilarang oleh Tuhan. Contoh yang kedua yang dicoba, ya ini mungkin sudah sering dinegosiasi tentang kebenaran, yaitu soal bohong. Ya, berbohong untuk kebaikan dapat diterima. Pak, bohongnya kan baik Pak. Kalau nggak bohong nggak kayak gini Pak. Bapak Ibu pernah nggak mungkin dalam pekerjaan mendengar situasi seperti itu? Bohong demi kebaikan. Pernah ya Bapak Ibu ya? Mungkin bahkan sering. Kebenaran firman Tuhan, Allah sudah memberikan sebuah kebenaran yang harus manusia lakukan. Tidak ada negosiasi, tidak ada argumentasi lain. Harus. Firman Tuhan katakan, Keluaran 20 ayat 16, ini kebenarannya Bapakku, aletheia di dalam Yesus Kristus. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Gosip, ya, waduh Pak, pagi-pagi nggak gosip tuh, waduh kurang sedap deh Pak. Gosip tuh enak ya Pak. Kebenaran firman Tuhan adalah jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Jangan memfitnah, jangan ngomong yang itu berita tidak benar. Ya. Dan kebenaran yang kedua dalam Matius pasal 5 ayat 37, perhatikan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Pak, kalau nggak bohong Pak, waduh, saya digebukin ya Pak. Jangan bilang ya kalau Bapak itu datang ya, bilang aja papi lagi luar kota. Anak-anak sudah diajari demikian Bapak Ibu. Bapak lihat kondisinya dong Pak. Kalau nggak kayak gini Pak, wah saya digebukin Pak. Kebenarannya adalah jangan berbohong. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak, meskipun ada konsekuensi yang besar. Tidak mudah kita ini hidup di dalam jalannya Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus. Ada harga yang harus kita bayar. Tuhan Yesus tidak mau punya umat atau anak-anak yang mentalnya itu strawberry. Tahu ya Bapak Ibu, strawberry cantik-cantik, tapi dipencetnya penyok saudara. Tuhan mau kita ini punya, Tuhan mau menjadikan kita anak-anak Tuhan yang tahan mental terhadap segala kondisi yang ada. Biarpun saya akan tetap bicara jujur meskipun ada resiko yang besar. Ya, saya tidak akan mau negosiasi tentang kebenaran karena berbohong itu adalah dosa. Pak, kalau bohong kecil Pak, tidak ada bohong kecil, bohong besar. Semua berbohong itu ada sebuah tindakan ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan. Tidak bicara soal nilainya besar atau kecil. Yang kita lakukan tentang kita sudah berbohong, itu pun sudah melanggar firman Tuhan. Tidak bicara bohong kecil atau bohong besar. Ini kebenarannya. Tetapi di dalam dunia kehidupan kita sehari-hari itu mulai dinegosiasi. Dalam kehidupan mungkin
pekerjaan atau dalam bermasyarakat itu sering kali Bapak Ibu kita temukan itu. Dan yang terakhir, ini yang ramai mengenai perceraian. Perceraian hal yang biasa, sudah tidak ada sakral lagi, dan diizinkan dalam sebuah pernikahan dengan berbagai alasan. Bahkan ada gereja yang berani untuk pemberkatan ulang lagi. Nah, perlu saya informasikan bahwa kita di gereja ini, dalam sinode ini, itu sudah diatur ya tentang pernikahan di dalam aturan pasal 6 kalau tidak salah. Itu bagaimana bahwa gereja sinode ini memberikan pelayanan pemberkatan nikah yang pertama kepada seorang yang memang dia belum pernah menikah atau cerai mati. Ya, ataupun dia cerai dengan yang dulunya tidak satu iman atau beda kepercayaan, itu bisa. Itu aturannya Bapak Ibu di gereja ini, dan menurut saya memang sesuai dengan firman Tuhan. Kebenarannya adalah apapun alasannya Bapak Ibu, dunia ini sedang menegosiasi loh Pak, kondisinya seperti ini Pak, KDRT Pak, perzinahan Pak, makanya diizinkan seperti itu. Tetapi kebenarannya firman Tuhan berkata apa? Matius 19 ayat 5 sampai 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jangan paksa gereja, jangan paksa saya untuk melakukan pernikahan ulang kalau benar-benar itu berangkat dari perceraian pasangannya masih hidup. Saya tidak berani. Pak, di sana berani, ya monggo. Karena kebenaran, saya baru bisa level saya menafsirkan apapun yang terjadi tidak boleh bercerai. Pak, tapi di sana Pak itu bisa Pak penafsirkannya lebih, ya monggo di sana. Saya nggak berani. Saya pribadi nggak berani. Yang kedua, saya taat kepada aturan di dalam sinode gereja ini. Dan kebenaran firman Tuhan berkata, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jangan paksa gereja untuk melawan Allah. Jangan paksa pendeta untuk melawan Allah. Karena ketika Bapak Ibu pasangan yang sudah dinikahkan diberkati di gereja, dia tidak hanya berjanji ya kepada saksinya kepada jemaat, tapi juga kepada Tuhan. Hari itu Tuhan saksinya. Hari ini aku menerima engkau sebagai pasanganku, sebagai suamiku, sebagai istriku. Aku menerima engkau dalam suka maupun dalam duka. Amin. Itu sebuah perjanjian, disaksikan jemaat dan disaksikan Allah. Bagaimana saya akan mengulangi lagi dengan orang yang sama? Saya tidak berani Bapak. Dan apa yang sudah diberkati itu sudah sah. Makanya saya pernah berpesan kepada beberapa pasangan jemaat tempat ini, kalau masih ragu-ragu dengan pasangan Anda, jangan buru-buru nikah. Atau masih ingat gak ya? Saya katakan itu lebih baik ditunda dulu. Karena ketika nanti ada pemberkatan, tidak bisa mundur dulu. Pernikahan bukan 1 minggu, pernikahan bukan 1 tahun, pernikahan bukan 10 tahun, tapi pernikahan itu seumur hidup. Perjanjian kita itu tidak sah kalau salah satu kita pasangan kita mati. Sama halnya Bapak Ibu kredit kendaraan. Atas nama saya kredit Bapak Ibu. Ketika saya masih hidup, saya harus melunasi kredit saya. Benar ya? Tapi ketika saya mati, apakah perjanjian saya dengan dealer motor itu masih berjalan enggak? Enggak. Meskipun saya ambil kredit 12 tahun, tapi baru 1 kali angsuran, saya mati. Hangus Bapak Ibu perjanjian itu. Yang beruntung siapa? Keluarga saya. Kami dapat motor baru dengan kredit cuma 1 bulan. Demikian juga hukumnya perjanjian itu akan dibatalkan kalau salah satu pasangan itu mati. Anda boleh menikah lagi, dan gereja tempat ini dengan senang hati mau memberkati. Ini adalah contoh isu-isu yang beredar bagaimana sebuah kebenaran itu mulai dinegosiasi. Oh, percaya itu boleh, percaya itu boleh. Ada seorang anak Tuhan, saya tahu latar belakangnya dia seorang pelayan Tuhan luar biasa. Di mana-mana ketika KKR terlibat Bapak Ibu. Tapi beberapa minggu lalu dia memposting perceraian itu boleh. Waduh, ngeri sekali. Ya kalau kita sebagai anak Tuhan kuat imannya, mungkin tidak terpengaruh. Tapi bagi mereka yang ragu-ragu akan terpengaruh.
dengan statement seperti itu. Oleh sebab itu, hari ini mari memiliki identitas yang baru, bukan karena atribut kita, bukan karena kalung salib kita, tetapi karena kita berpijak kepada kebenaran Yesus Kristus. Amin. Saya menuliskan sebuah statement seperti ini. Mencari kebenaran Kristus melalui firman-Nya. Bagaimana kita menemukan kebenaran Kristus? Suka baca Alkitab. Siapa yang di sini suka baca Alkitab? Terima kasih. Pak, saya baru bisa satu pasal, tidak apa-apa. Kalau bisa satu periode, ya, dibaca, didoakan supaya kita bisa mengerti. Ya. Bagaimana saya bisa mendapatkan kebenaran Kristus? Dengan cara membaca firman Tuhan dan izinkan Roh Kudus itu akan menolong kita, memberikan pengertian tentang apa yang kita baca. Karena jangan sampai kita menafsirkan dengan otak kita sendiri, Bapak Ibu, tapi izinkan Roh Kudus memberikan rema buat kita. Mencari kebenaran Kristus melalui firman-Nya serta pimpinan Roh Kudus adalah lebih bijak daripada mempertahankan pembelaan maupun pembenaran diri melalui hikmat manusia yang terbatas. Hati-hati Bapak Ibu, kita tahu bahwa manusia ini sudah jatuh dalam dosa dan sudah tercemar pikirannya. Dan segala keinginan manusia adalah keinginannya adalah berbuat dosa. Kalau kita mencari hikmat dengan pikiran manusia ini, waduh, kita bisa tersesat. Dan pikiran hikmat manusia ini terbatas. Oleh sebab itu mari kita mencari kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kita mencari kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus saja. Patokannya Yesus saja. Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan. Kita mungkin ada sebuah pergumulan. Apa yang saya lakukan? Lari kepada firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Amin. Karena saya percaya Bapak Ibu bahwa di dalam Alkitab itu sudah menjawab setiap kebutuhan pergumulan hidup manusia. Oke, saya lanjutkan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Identitas baru di dalam Aletheia, di dalam kebenaran Kristus. Galatia pasal 2 ayat 19 sampai 20. Ini perkataan Rasul Paulus. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, kita akan melihat sebuah contoh kisah salah satu rasul di mana dia mengalami sebuah transformasi, perubahan yang luar biasa. Rasul Paulus dia bersaksi bahwa aku ini dulu adalah seorang ahli Taurat. Bahkan aku ini tahu betul ahli hukum Taurat. Dan saya ini dulu diajar, dididik oleh seorang guru besar Gamaliel yang terkenal pada masa itu sebagai orang kelompok ahli Farisi ya, yang mengajarkan hukum Taurat luar biasa. Dan Rasul Paulus di bawah didikannya Gamaliel ini, Bapak Ibu, sepanjang hidupnya kebenarannya dituntun oleh Taurat dan Taurat saja. Jadi sangat kolot orang-orang yang menyetujui tentang penyaliban Yesus Kristus. Makanya ketika dia menjabat sebagai seorang perwira tentara Romawi di dalam masa kejayaannya dan spirit Taurat ya, orang Farisi ini, dia mencari pengikut Kristus untuk ditangkap, dimasukkan penjara, dibunuh. Tetapi ketika Tuhan Yesus menjamah hatinya, dia berubah total. Dan ini Bapak yang luar biasa. Dia mengatakan apa? Aku telah mati oleh hukum Taurat. Tidak mudah Bapak Ibu. Dia sepanjang hidupnya, spiritnya, kehendaknya, semuanya dimotori, semuanya dipimpin oleh hukum Taurat. Tetapi ketika Yesus menjamahnya, dia berubah total.
Tradisi-tradisi, prinsip dalam tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus dimatikan. Jadi di sini katakan, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Disalibkan ini bukan bicara secara harafiah, tapi soal rohani. Pengertian kebenaran-kebenaran yang dibangunnya atas dari hukum Taurat itu sudah dimatikan ketika dia menerima kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Tidak mudah. Yang pertama saya bisa menyimpulkan di sini, kematian bagi hidup yang lama dan kehidupan baru di dalam Kristus. Bapak Ibu, ketika kita sudah menjadi Kristen, apakah kita sudah meninggalkan prinsip-prinsip kehidupan kita yang lama? Seharusnya hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus akan mengalami perubahan total dalam hidup kita. Ya, kita akan melihat beberapa contoh nanti, ya, di mana kuasa daripada pengenalan kebenaran Yesus Kristus ini. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah terima Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk berpindah prinsip kita, masa yang lalu, masa lama menjadi masa yang baru di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai kita mau Tuhan Yesus untuk masuk surga, tapi masih hidup dalam prinsip yang lama. Jangan sampai kita maunya di surga, tetapi prinsip kebenarannya masih ikut yang lama. Itu mustahil bisa kita terima. Oleh sebab itu kita harus mengalami perubahan, kematian bagi hidup yang lama dan kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu bisa perhatikan gambar apa Bapak Ibu? Anak sekolah, sangat jelas sekali. Kehidupan kita ini terus maju, tidak mundur. Benar ya? Dari fisik maupun dari pemikiran kita pasti akan mengalami upgrade, kemajuan. Saya sendiri Bapak Ibu, waktu saya SD, ada sebuah prinsip-prinsip yang menjadikan saya sebuah kebenaran absolut. Waktu SD saya mendapatkan sebuah pelajaran hitung-hitungan, menurut saya ini yang paling benar. Bahkan saya pernah diajari kakak saya yang kuliah, saya ngeyel Bapak Ibu. Salah, kakak itu salah. Yang benar saya ini, yang benar saya. Saudara tahu ketika saya selesai tingkat SD, SMP saya merenung, kayaknya saya salah. Benar kakak saya. Ketika saya lanjut ke SMA, wah sadar betul, saya begitu bodohnya. Padahal itu saya salah kok ngeyel ya. Pernah nggak Bapak Ibu sekarang ini sudah melepaskan apa yang menjadi prinsip kebenaran waktu SD? Siapa yang masih pegang sebuah kebenaran prinsip? Pak, saya pertahankan sampai akhir hayat saya Pak, meskipun itu salah. Apakah ada? Setelah kita mengetahui sebuah kebenaran ditinggalkan dong Bapak Ibu, benar ya? Halo? Amin. Apakah masih ada SMA masih mungkin pemikiran memegang kebenaran waktu SD? Sementara waktu SD dalam pikiran kita itu guru salah, 3 tambah 3 kok 6, yang benar itu 9. Mungkin waktu SD ya, yes, Bapak Ibu diolah, benar ini. Tapi setelah kita tahu tentang kebenaran yang kita tinggalkan Bapak Ibu, kelihatan nggak? Apa Bapak Ibu? Ini sudah kakek-kakek. Ini nggak tahu kakek siapa, mbah siapa, bajunya, waduh, SMA. Ada yang lebih parah lagi SMP. Mbah-mbah. Ada yang lebih memuda lagi SD saudara. Tapi jangan bilang itu kan bapak-bapak, oh nanti dulu. Waduh. Coba tanya single kanan kiri, kamu di rumah masih suka nggak pakai seragam kayak gini? Hah? Jangan sampai yang ketawa lama ini nyadari, itu saya. Apakah ada bapak ibu yang masih nyimpen baju SD? Bapak-bapak, ibu-ibu ada? Masih. Hah? Waduh. Oke deh, itu buat kenang-kenangan. Tapi dalam arti pola pikir kita jangan disimpan Bu ya. Kalau pola pikir kita yang lama, yang itu keliru, jangan sampai disimpan. Mungkin baju oke deh, yang untuk kenang-kenangan. Tapi saya sama istri nggak ada. Bahkan hari ini kita akan mendapatkan berkat, ada baju-baju yang akan kita bagi.
Salah satunya adalah baju sekolah. Kami menyadari anak kami sudah tidak membutuhkan, tidak mungkin disimpan. Lemari terlalu penuh, harus di-upgrade bajunya. Saya nggak nyimpen baju SD. Dalam baju ataupun pikiran SD sudah saya tinggalkan. Nah, banyak orang-orang yang menganggap dirinya orang percaya, orang Kristen, hari Minggu ke gereja, sudah tingkatnya SMA tapi masih pakainya ini, atau sudah tua, tapi kalau prinsipnya ini nggak diubah, masih gini saudara. Waduh, kan ini parah. Coba tanya kiri, kanan kiri. Kamu nggak kayak gitu kan? Betul, kita nggak pakai baju seragam SD, tapi pola pikir kita, karena tadi terdoktrin tadi Bapak Ibu, dengan kehidupan kita yang sangat lama, kebenaran Kristus itu nggak ada tempat lain. Hidup kita ini sudah dipenuhi dengan kebenaran semasa kita hidup yang jauh daripada firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau sampaikan supaya kita mari tinggalkan pola pikir kita yang lama. Kalau selama pola pikir kita ini Bapak Ibu, kebenaran prinsip-prinsip diri kita yang lahir dari pembenaran pembelaan kita tidak ada dasar kebenaran firman Tuhan, tolong ditinggalkan. Lucu, kita sudah tua tapi kayak gini. Bener ya? Saya harap di sini tidak ada. Ya, kita pakai seragam sesuai dengan umur kita. Amin. Saya akan kembali kemana ya? Jangan deh, kali nanti lucu terus dagelan. Tapi kalau kita seperti ini itu dagelan lah. Mungkin ada waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu kita bikin drama, Bapak Toto, Bapak Tomo, ya pakai seragam gini, oke deh. Tapi itu hanya momen tertentu aja dagelan. Jangan sampai kehidupan kita masih pakai pola kehidupan yang sudah lama. Kita harus tinggalkan Bapak Ibu. Tadi waktu saya tanya, ini gambar apa? Ibu Tetri dengan jelas, wah anak sekolah betul. Sebuah pelajaran di sini Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa oh, yang pakai baju seragam putih merah itu anak SD. Nah, yang pakai seragam putih apa ini biru tua SMP. Biru abu-abu dengan putih ini adalah SMA. Kita bisa tahu. Kita nggak perlu tanya dengan anak yang pakai seragam ini putih merah, kenalkan deh, mau tanya kamu tuh sekolah SMP, SMA atau SD? Nggak perlu tanya deh. Dari seragamnya kita sudah tahu, oh ini di SD, bener ya? Bapak Ibu perlu tanya nggak datang ke sini, Mas mau tanya nih, sampai SMA atau SD? Nggak dong. Dari jauh selama mata kita bisa memandang dengan jelas, bisa membedakan warna itu, pasti kita bisa tahu, oh ini anak SMA, ini anak SMP, ini anak SD, bener ya? Nah, bagaimana Bapak Ibu kehidupan kita ini bisa dibedakan? Ya, kita akan baca ayat dulu. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Apa yang bisa membedakan sih orang dunia dengan anak-anak Tuhan, orang yang pergi ke gereja ini, yang rajin ke gereja? Apa perbedaannya? Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, di bawah meja, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya Bapak Ibu, terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di mana orang bisa melihat perbedaannya antara kita anak Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Dari perbuatan kita. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, di dalam kebenaran Kristus, bukan dalam kebenaran prinsip kita, saya percaya orang lain akan diberkati dan mereka akan memuliakan Tuhan kita yang disembah. Amin. Jadi mari kita berusaha untuk hidup di dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu, saya percaya kok
kita akan saling menyenangkan. Ya, Bapak Ibu, hubungan kita dengan Tuhan seperti dalam sebuah pernikahan. Ketika kita menikah Bapak Ibu dengan pasangan ya, dengan pasangan masing-masing, saya percaya bahwa setiap pasangan ini mencari kesenangan dari pasangan kita. Benar ya? Kalau seandainya setiap pasangan mencari kesenangan masing-masing, sudah menikah loh ya. Sudah menikah, sang istri dulu sukanya jalan-jalan, sang suami sukanya mancing. Mereka mencari kesenangan masing-masing. Kira-kira kehidupan hubungan mereka baik ya? Tidak. Ketika kita sudah menikah, pasti kita akan berusaha untuk mencari kesenangan pasangan kita. Benar ya? Tidak mencari apa yang tidak disukainya. Sama halnya kita dengan Tuhan. Ketika kita hidup dekat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kebenaran Kristus, kita akan berusaha mencari apa yang disukai oleh Tuhan. Dan kita akan berusaha membenci apa yang tidak Tuhan sukai. Tuhan itu menyukai tentang kebenaran. Tuhan tidak menyukai tentang dosa. Oleh sebab itu kalau benar kita sebagai anak Tuhan, seharusnya kita tidak menyukai tentang dosa. Amin. Karena apa? Apakah Tuhan menyukai dosa? Tidak. Kalau Tuhan ini tidak suka tentang dosa, ya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan menyukai dosa. Yang terjadi apa? Itu ngajak bentrok itu. Sama halnya, ibaratnya saya dengan istri. Kalau pagi saya pengen Bapak Ibu dibikinkan kopi pahit hitam. Istri saya mencoba menyenangkan saya, dibuatkan saya kopi. Pertama rasanya manis, padahal saya nggak suka sekali minum kopi manis. Oke, besoknya saya kasih tahu jangan manis, pahit. Besoknya Bapak Ibu dibikin lagi manis, tambah manis. Besoknya bikin kopi lagi, tambah manis. Besoknya parah lagi, itu gelasnya berseparuh kasih gula. Kira-kira itu istri saya ngajak berantem atau ngajak romantis? Ngajak perang, ngajak kerusuhan dalam rumah tangga. Sudah tahu saya nggak suka kopi hitam manis, nggak suka, tapi disengaja. Contoh kedua, istri saya suka kalau bangun pagi terus saya menyambut I love you honey. Karena seringkali komplain, kenapa sih kamu nggak pernah bilang I love you? Ya kadang-kadang komplain Bapak Ibu, ya sudah I love you. Terpaksa. Nah ketika Bapak Ibu, istri saya suka sekali kalau bangun pagi disapa dengan I love you, terus disapa I love you, pasti saya percaya sepanjang hari dia senang terus. Benar ya? Tetapi kalau seandainya saya cuekin, saya diemin aja, lama-lama saya ngajak berantem. Nah ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saya percaya ada perubahan di dalam kehidupan kita. Tuhan, aku tahu Engkau ini tidak suka tentang dosa. Kehidupan yang gelap Engkau tidak suka. Aku mau hidup tidak dalam dosa. Aku mau hidup di dalam kebenaran. Amin. Inilah kebenaran di dalam Kristus yang akan merubah totalitas hidup kita. Ketika kita mau hidup di dalam Yesus Kristus, kita akan tahu betul apa yang menjadi kesenangan Bapa di surga dan apa yang dibenci. Mari Bapak Ibu, kiranya kita menjadi anak Tuhan yang jangan ngerepotin Tuhan, yang jangan ngajak berantem sama Tuhan. Sudah tahu Tuhan nggak suka dosa, kita bikin dosa terus tiap hari. Ya jangan ya Bapak Ibu. Mungkin Tuhan akan lengkar aduh cari anak yang ini. Kalau caranya seperti ini terus, ini sudah dikasih tahu jangan hidup di dalam dosa, kok malah hidup dalam dosa terus. Makanya Tuhan Yesus pernah menegur ada seorang perempuan yang dia berzina, yang lain melempari batu. Yesus tidak mau menghakimi, namun Yesus katakan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Bahwa Tuhan mengampuni dosa kita. Setelah kita diampuni, mari jangan berbuat sesuatu yang itu menyakiti hati Tuhan. Amin. Jadi pada hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar bagaimana kita mau menyenangkan Tuhan dengan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Matikan manusia lama kita, ya. Mari kita bangun manusia baru di dalam kebenaran Kristus Yesus. Kesimpulan poin pertama ini, yang membedakan orang beriman dengan orang dunia adalah identitas hidup dalam kebenaran Kristus.
Kita nggak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain kalau kita tidak tinggal di dalam kebenaran Kristus. Yang ada adalah orang-orang Kristen yang mencari pembenaran dan pembelaan diri sendiri. Dan itu akan berakhir pada penyesatan. Poin yang kedua, semua tindakan dan pikiran seorang Kristen sekarang dikendalikan oleh Kristus yang hidup di dalam mereka. Galatia 2 ayat 20. Perhatikan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan hidup Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Rasul Paulus sebelum dia bertobat, sebelum dia dijamah oleh Yesus, konsep pikirnya, hidupnya dipimpin oleh hukum Taurat, hukum-hukum tradisi. Tapi ketika dia dijamah Tuhan, berbalik 180 derajat, beda. Semua prinsip-prinsip hukum Taurat dimatikan. Dan sekarang dia hidupnya dikuasai, dipimpin oleh Roh Kristus, Roh Kudus, yang terus akan mengembangkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kiranya kita ini menjadi orang-orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang sudah dimerdekakan. Hidup kita tidak memiliki spirit manusia daging kita, tapi keyakinan segala hati, kehendak, pikiran kita digerakkan oleh pimpinan Roh Kudus. Amin. Dipimpin oleh kebenaran yang berasal dari apa kata firman Tuhan. Berbohong, dunia mengatakan itu masih bisa dinego. Katakan tidak, enggak. Karena firman Tuhan berkata demikian. Jujur, ya, meskipun kita harus menanggung konsekuensinya. Dunia mungkin akan, ya, fleksibel tentang mencuri. Tapi kita sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, aku tidak mau mencuri. Karena firman Tuhan itu sudah melanggar firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jangan mencuri. Mungkin di teman-teman kita ramai sekali tentang percaya, dan mereka enjoy, bahkan yang melakukan itu sering kali. Tapi bahwa kita tidak. Saya tidak mau melakukan itu karena kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh dipisahkan, diceraikan oleh manusia. Jadi mari kita hidup dengan spirit yang didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 32 ayat terakhir. Perhatikan Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam kebenaran, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ketika Bapak Ibu kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan benar-benar menuntun kita, memerdekakan kita. Dan semakin sebagai hasil akhir, yang pertama, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Kristus, dia akan mengalami damai sejahtera, mengalami ketenangan hidup, mengalami ketentraman jiwa. Kebenaran Tuhan, aletheia itu akan menumbuhkan rasa damai dalam hati dan pikiran kita. Gak akan merasa tertuduh lagi karena kita sudah berdiri atas kebenaran di dalam Kristus Yesus. Hasil yang kedua, karakter yang lebih baik, hidup sesuai firman Tuhan, membentuk pribadi yang lebih sabar, rendah hati, dan penuh dengan kasih. Yang ketiga, ini hasilnya ketika kita hidup tinggal di dalam kebenaran Kristus dan identitas yang baru. Pengharapan yang teguh, kebenaran memberikan harapan dalam segala situasi, bahkan ketika menghadapi kesulitan atau masalah. Di dalam tantangan-tantangan Bapak Ibu, ketika ada mungkin tawaran-tawaran untuk kita keluar dari kebenaran firman Tuhan, tapi ketika kita ini hidup dalam kebenaran, kita akan tetap berdiri teguh dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Jadi apapun keadaannya Bapak Ibu, kita akan tetap berdiri terus ya sesuai dengan kebenaran Kristus. Dan yang terakhir, ini yang penting, kita hidup dalam kebenaran, kita akan menjadi saksi, kita akan menjadi berkat bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Menjadi surat Kristus yang terbuka. Kehidupan orang percaya benar dapat menjadi saksi kebenaran Injil dan membawa orang lain mengenal Kristus. Mari Bapak Ibu, biar kiranya kehidupan kita, saya tidak tahu berapa lama kita hidup di dalam dunia sementara ini,
Tapi bila kiranya milikilah identitas baru di dalam kebenaran Kristus. Karena tanpa kita di dalam identitas baru yang kita bangun dalam dasar kebenaran Kristus, kita nggak akan pernah menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Hidup di dalam aletheia, hidup di dalam identitas baru. Kiranya nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini atas waktu dan kebenaran firman. Mungkin masih banyak hal-hal yang belum kami bisa terima Tuhan, belum bisa kami mengerti. Namun kiranya Tuhan boleh memberikan waktu untuk kami bisa belajar kembali, sehingga kami boleh benar-benar hidup di dalam identitas baru dalam kebenaran Yesus Kristus, sehingga kehidupan kami yang kami hidupi saat ini Tuhan, semuanya akan dipimpin bukan karena kedagingan kami, nafsu manusia kami yang sudah jatuh dalam dosa ini, melainkan kehidupan kami akan dipimpin, dikuasai oleh kebenaran di dalam Yesus Kristus, sehingga banyak orang yang akan datang kepada Kristus, banyak orang yang akan memuliakan nama Bapa di surga. Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa dan kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan percaya setiap kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan yang akan menutup setiap pemberian kita. Sebelumnya kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Bagian kami setelah kami keluar dari tempat ini, kiranya Tuhan memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kami mau mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan-Mu di rumah-Mu ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuduskan, Tuhan layakkan setiap rupiah yang akan kami bawa di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang menabur dengan penuh ketaatan. Haleluya. Amin. Bersama memuji Dia, berkuasa
kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kasih setiamu yang sudah Kau nyatakan dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami pagi hari ini mempersembahkan setiap persembahan yang kami bawa di hadapan-Mu. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan kami Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan setiap persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan dan harum bagi Engkau Tuhan. Biarlah kiranya setiap persembahan kami, berapapun jumlah yang kami beri Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh memberi dengan penuh ketaatan, dengan hati yang bersuka cita, sebab Tuhan Yesus sungguh baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan buat persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberi pagi hari ini, maupun kami yang belum bisa memberi. Kiranya Tuhan pun boleh terus memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan bagi pekerjaan umat-Mu di tempat ini. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, biarlah kiranya setiap yang mereka lakukan boleh dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau memampukan jemaat-Mu Tuhan di sepanjang satu minggu ini untuk bekerja dengan baik Tuhan, dan mereka boleh mempersembahkan hidup mereka hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu, buat jamaah-Mu, rawatan-Mu di sepanjang ibadah kami mulai dari awal pertengahan sampai pada hari ini Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Dan kiranya Tuhan setelah kami meninggalkan ruangan ini, Tuhan akan selalu memberkati kami dengan hadirat-Mu yang luar biasa Tuhan. Di dalam setiap aktivitas kami Tuhan, kami boleh selalu menghadirkan kekudusan-Mu. Kami selalu menghadirkan kehadiran-Mu di tengah-tengah aktivitas kami Tuhan. Dan kiranya kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu akan selalu nampak di dalam setiap kegiatan kami masing-masing. Kau memberkati setiap keluar masuk kami di sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh umat-Mu, senantiasa akan Kau urapi di dalam nama Yesus. Aktivitas kami mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Pekerjaan kami Tuhan, usaha kami, pendidikan kami hadapkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan membuat kami berhasil dalam setiap usaha kami. Apa saja yang kami kerjakan, nama Tuhan saja yang ditinggikan, dimuliakan. Engkau yang menjauhkan kami Tuhan, Kau yang menjauhkan kami dari berbagai macam mara bahaya, malapetaka Mahmu Tuhan. Kami tolak, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan keluar masuk kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kendaraan-kendaraan, setiap tempat yang akan kami injak Tuhan, kiranya Tuhan yang akan selalu bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat perjalanan kami Tuhan, para hamba-hamba-Mu nanti Tuhan, mulai dari hari Senin sampai Rabu, di mana kami akan mengikuti sidang sinode Tuhan di Palangkaraya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Kau menyertai perjalanan kami mulai dari berangkat sampai pulang Tuhan dengan selamat tanpa kekurangan apapun Tuhan. Kami merindukan Tuhan dalam setiap momen-momen Tuhan, setiap pertemuan sesi demi sesi di Palangka nanti Tuhan. Kami berdoa Kau yang akan mengurapi, membekali kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami mempersembahkan buat setiap acara agenda kami pada tanggal 12 sampai 14 ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami mulai daripada pagi hari ini sampai Tuhan seterusnya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah kami yang dahsyat. Kau Allah kami yang layak kami tinggikan di atas segala-galanya Tuhan. Haleluya Yesus. Kita tetap terus arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau memberikan puji-pujian kita di hadapan Yesus. Tapi Yesus raja di atas segala raja.
atas pemulihan kesehatan Ibu Sandra. Semuanya karena mujizat daripada-Mu. Ya, kiranya Tuhan terus memberkati dalam proses kesembuhannya, sehingga Ibu Sandra kembali aktif di dalam peribadatan. Kami juga membawa pagi hari ini untuk Ibu Tutin, Bapak Freddy, dan Bapak Theo yang sedang dalam kondisi sakit. Tuhan, Engkau boleh memberkati dalam proses kesembuhannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus, membawa ketiga saudara kami dalam tangan kuasa-Mu. Izinkan Tuhan mereka menerima berkat lawatan kuasa Allah. Kesembuhan boleh terjadi, mujizat Tuhan boleh terjadi, dan izinkan mereka boleh kembali setia beribadah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kesembuhan dari ketiga saudara kami akan membawa kesaksian, membawa nama Yesus makin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Dan jika sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, Tuhan memberkati untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pagi ini. Terima kasih Bapa. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan pulang kembali ke tempat kita masing-masing, menerima berkat damai sejahtera, berkat sukacita melimpah dari kasih Allah Bapa yang ada di surga. Dan kita pun juga menerima berkat persekutuan Roh Kudus yang senantiasa bersekutu dalam hidup kita, memimpin dalam kebenaran. Dan biarlah kiranya persekutuan dengan Roh Kudus ini tinggal tetap dalam hidup kita sampai dengan Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kita semua. Kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu, ya, baik yang di gereja maupun di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa